mau mudik, waktu liburan, sebenarnya lebih baik tidak mudik dulu daripada nanti tertular virus corona. Perkenalkan, nama saya Tiara Amanda, absen 31 dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang COVID-19 yang melanda Indonesia pada saat ini. Oh iya, apa sih dampak COVID-19 ini bagi perekonomian Indonesia? Dampak virus corona bagi perekonomian negara Indonesia, yang pertama adanya putus karyawan atau PHK. Yang kedua adanya PMI atau Purchasing Managers Index di Indonesia. Yang ketiga ada Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia memperkirakan adanya penurunan. Jadi hotel sama restoran itu tuh terjadinya penurunan. Terus yang keempat adanya inflasi pada bulan Maret 2020 tercatat sebesar 2,96% yang disumbangkan oleh kenaikan harga emas, perhiasan, serta harga pangan yang melonjak. Jadi harga pangan kan sekarang jadi naik karena adanya persulitan ekonomi gitu. Lalu kalau untuk dampak perekonomian global internasional sih apa aja? Kalau dampak terhadap perdagangan internasional, pandemi corona ini menyebabkan kelangkaan barang-barang seperti produk makanan, minuman, pangan, hingga alat-alat kesehatan, sehingga menjadi ketergantungan Indonesia dengan negara lain dalam perdagangan internasional menjadi lebih tinggi saat pandemi ini untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Sayangnya masih terdapat berbagai regulasi perdagangan internasional yang menghambat sehingga menyulitkan pasokan produk-produk tersebut. Jadi Indonesia lebih sering tergantung kepada negara lain gitu. Makanya harga pangan menjadi lebih mahal. Lalu apa sih manfaat adanya kerjasama internasional dalam menanggapi kasus perihal COVID-19 ini? Kalau manfaat adanya kerjasama internasional dalam menanggapi corona ini, adanya ASEAN, yaitu Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, sebagai lembaga regional di Asia Tenggara yang berusaha melawan COVID-19 yang hingga kini belum bisa diatasi. Maka dari itu seluruh negara ASEAN dapat memberlakukan penyebaran virus yang telah mengakibatkan perekonomian negara anggota ASEAN terpuruk. Untuk itu, ASEAN mengambil tindakan dengan mengajukan kerjasama regional dalam upaya mengatasi pandemi COVID-19 ini. Para pemimpin ASEAN telah membuat rencana dan berdiskusi mengenai sejumlah kebijakan yang menjadi bagian dalam kerjasama regional ASEAN. Daerah kebijaksanaan yang disepakati bersama seluruh anggota melawan virus corona. Maka dari itu, adanya Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara untuk melawan dan bekerja sama mempertahankan perekonomian gitu. Akan tetapi terdapat sejumlah kritik dan tantangan kerjasama regional ASEAN. Jadi walaupun sudah kerjasama pasti ada tantangannya. Tidak mungkin setiap kerjasama itu tidak ada hambatannya maupun tantangan. Maka tantangannya yang dihadapi adalah pandemi ini yang sangat betul-betul sulit untuk mencari jalan keluarnya. Hingga saat ini jalan keluarnya ya masih mengikuti protokol kesehatan yang terus-menerus masih bisa dilakukan. Dalam internal ASEAN sendiri, ke-10 anggota menyepakati beberapa poin penting mengenai penanganan COVID-19, yaitu memiliki manfaat menilai kerjasama melawan COVID-19
yang saling bertukar informasi. Jadi saling tukar informasi praktik terbaik maupun pengembangan riset atau pengembangan epidemiologi dan lain-lain, seperti itu. Kayak gitu, manfaat dan apa yang harus aku lakukan untuk menghadapi COVID-19 ini. Iya, jadi walaupun kamu tidak ambil bagian dalam mengurusi perekonomian negara, tapi kamu juga perlu tahu tentang perekonomian negara maupun perdagangan internasional yang dialami saat ini. Maka dari itu, sama-sama kita mencegah, makanya kita harus mengikuti protokol. Apalagi sekarang kan ada vaksin, jangan takut divaksin, karena dengan cara vaksin kita juga bisa menambah imun tubuh kita. Dan tetap mengikuti protokol dan minum vitamin, dan jangan lupa memakai masker juga sih. Iya, makasih banget deh, itu pemberitahuannya, infonya sangat bermanfaat banget buat aku yang belum tahu apa-apa. Iya, makanya sekarang berita itu bukan niatnya untuk menakut-nakutkan, tapi memperhatikan atau memberi informasi kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol. Oh iya, ini aku ada masker buat kamu. Wah, makasih. Dipakai ya waktu Iya. kalau kamu pergi. Iya, pasti aku pakai. Iya, tapi tetap tidak hanya masker, harus mencuci tangan atau menjaga jarak, bahkan membawa hand sanitizer. Iya, makasih atas pemberitahuannya. Iya, sama-sama. Mari kita pakai masker bersama yuk. Jangan lupa 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Selalu patuhi protokol kesehatan ya. Terima kasih.